warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasdiana, NIM 22206025, Prodi S1 Keperawatan. Di video ini kita akan membahas anatomi fisiologi sistem reproduksi pada wanita. Struktur organ reproduksi wanita terbagi menjadi dua, yaitu organ eksternal dan organ internal. Oke, mari kita bahas satu persatu. Organ reproduksi eksternal yang akan kita bahas: mom pubis, labia mayor, labia minor, klitoris, vestibulum, hymen, dan perineum. Mom pubis adalah mons veneris, adalah jaringan lemak sumputan berbentuk bulat yang lunak dan padat serta merupakan jaringan ikat di atas symphysis pubis. Mom pubis banyak mengandung kelenjar minyak dan ditumbuhi rambut berwarna hitam, kasar, dan ikal pada masa pubertas. Mons berperan dalam sensualitas dan melindungi symphysis pubis selama koitus atau hubungan seksual. Semakin bertambahnya usia, jumlah jaringan lemak di tubuh wanita berkurang dan rambut pubis menipis. Labia mayor adalah dua lipatan kulit panjang melengkung yang menutup lemak dari jaringan ikat yang menyatu dengan mons pubis. Memanjang dari mons pubis ke arah bawah mengelilingi labia minor, berakhir di perineum pada garis tengah. Panjangnya 7-8 cm, lebar 2-3 cm, dan tebal 1-1 cm dan agak meruncing pada ujung bawah. Labia mayor melindungi labia minor, meatus, urinarius, dan introitus vagina atau lubang vagina. Memiliki pigmen lebih gelap daripada jaringan sekitar dan ditutupi rambut yang kasar atau sama dengan rambut di mons pubis, dan semakin menipis ke arah luar perineum. Bagian ini mengandung suplai kelenjar sebaseas dan banyak kelenjar keringat serta banyak mengandung pembuluh darah. Labia minor terletak di antara dua labia mayor dan merupakan lipatan kulit yang memanjang, sempit, dan tidak berambut yang memanjang ke arah bawah dari bawah klitoris dan menyatu dengan pouch hunter. Pembuluh darah yang banyak membuat labia berwarna merah kemerahan dan memungkinkan labia minor membengkak bila ada stimulus emosional dan stimulus fisik. Ruang antara kedua labia minor disebut vestibulum. Klitoris adalah organ pendek berbentuk silinder dengan ukuran kurang lebih 6x6 mm dan erektil yang terletak di bawah arcus pubis. Ujung badan klitoris dinamakan glans dan lebih sensitif daripada badannya. Saat wanita secara seksual terangsang, glans dan badan klitoris membesar. Klitoris ditutupi oleh lapisan kulit atau epidermis tipis yang kaya dengan saraf sensorik. Menurut seksolog Jess O'Reilly yang juga membaca secara Sex with Dr. Jess Porter, klitoris lebih dari sekedar sebuah titik yang berada di dalam vulva. Klitoris sesungguhnya memiliki dua kaki, dua pentol, kulup, kelenjar, saraf, pembuluh darah, poros. Vestibulum berbentuk loncong terletak antara labia minora, klitoris, dan pouch hunter. Vestibulum terdiri dari dua muara uretra, kelenjar parauretra atau vestibulum minus atau scaena, vagina dan kelenjar paravagina atau vestibulum mayor, vulva vagina atau partoholin. Permukaan vestibulum yang tipis dan agak berlendir mudah terisi oleh bahan kimia panas dan friksi atau celana jeans yang ketat. Hymen merupakan lipatan yang tertutup mukosa, sebagian bersifat elastis, tetap kuat, dan terletak di sekitar introitus vagina. Pada wanita yang perawan, hymen dapat menjadi penghalang pada pemeriksaan dalam, pada insersi, tampon, menstruasi, atau koitus. Hymen bersifat elastis sehingga dapat mudah robek. Terkadang hymen menutupi seluruh
orificium yang menyebabkan himen tertutup secara abnormal. Setelah pemasangan alat, pemakaian tempo atau melahirkan ke vagina dapat terlihat sisa robekan atau himen atau carunculae himen atau caruncula myrtiformis. Perineum terdiri dari otot dan fossa purogenitalis serta diafragma pelvis. Perineum berperan untuk mengontrol proses buang air besar dan buang air kecil, menjaga aktivitas peristaltik agar tetap normal atau dengan menjaga tekanan intra abdomen dan fungsi seksual yang sehat setelah bersalin. Perineum merupakan daerah muskular yang ditutupi kulit antara introitus, vagina, dan anus. Perineum membentuk dasar badan perineum. Oke, selanjutnya organ reproduksi internal. Yang akan kita bahas ada vagina, uterus, tuba fallopi, ovarium. Vagina merupakan penghubung antara genitalia eksternal dengan genitalia internal. Vagina berukuran di depan 6,5 cm dan di belakang 9,5 cm. Pada puncak vagina terdapat bagian yang menonjol dari leher rahim disebut persio. Epitel vagina merupakan epitel squamosa dalam beberapa lapisan yang tidak mengandung kelenjar akan tetapi mengadakan transudasi. Dinding belakang vagina lebih panjang dan membentuk fornix posterior, fornix lateralis sinatra, dan fornix lateralis nextra. Uterus berbentuk seperti buah alpukat atau buah bir yang sedikit gepeng, terletak dalam rongga pelvis di antara septum dan kandung kemih. Panjang uterus 7-7,5 cm, lebar 5 cm, dan tebal 2,5 cm. Uterus pada wanita dewasa terletak di sumbu tulang punggul dalam posisi anteversiofleksi, membentuk sudut dengan vagina. Corpus uteri ke arah depan membentuk sudut 120 sampai 130 derajat dengan cervix uteri. Uterus terdiri dari yang pertama fundus peri atau dasar rahim ditutupi oleh peridothelium berhubung dengan facies vesicalis dengan permukaan internalis. Pada bagian atas termuara tuba uterine yang menembus dinding uterus. Yang kedua, corpus uteri, di dalamnya terdapat rongga atau kahum uteri yang membuka keluar melalui saluran kanalis cervicalis. Bagian ini merupakan tempat perkembangannya janin. Yang ketiga, cervix uteri merupakan bagian uterus yang menyempit berbentuk kerucut dengan apeks yang menjurus ke bawah dan ke belakang dan sedikit lebar di pertengahan. Cervix di bagian atas dua bagian, portio supravaginalis dan portio vaginalis. Internal terdiri dari endometrium, terdiri dari jaringan epitel dan kelenjar yang banyak, mengandung pembuluh darah. Bagian korpus uteri endometrium licin dan bagian cervix berkelok-kelok. Kelenjarnya bermuara pada kanalis cervicalis. Pertumbuhan dan fungsi endometrium dipengaruhi oleh hormon estroid. Ovarium, myometrium, lapisan otot yang tersusun sedemikian rupa hingga dapat mendorong isinya pada waktu bersalin dan dapat mengecil kembali setelah plasenta keluar. Periometrium atau lapisan luar dilapisi oleh peritoneum visceral ditemukan pada dinding korpus uteri serosa atau peritoneum uterus. Tuba fallopi terdiri dari pertama pars interstitialis, bagian tuba ini terdapat di dalam uterus. Pars isthmica, bagian yang sempit pada sudut antara uterus dan tuba. Pars ambularis, bagian yang membentuk saluran yang lebar meliputi ovarium. Infundibulum, bagian ujung tuba yang terbuka mempunyai umbul yang disebut fimra melekat pada ovarium untuk menangkap telur yang dilepas oleh ovarium menuju tuba. Ovarium, kelenjar yang terletak di kanan dan kiri uterus terikat oleh ligamentum uterus. Ovarium berhubungan dengan uterus melalui ligamentum. Ovari propium terletak pada lapisan belakang ligamentum latum.
Bagian ovarium yang berada di dalam kavum periotoni dilapisi oleh epitelium pupik silindrik disebut epitelium germinativum. Baiklah, itulah tadi anatomi fisiologi organ reproduksi pada wanita. Jika ada kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.